Assalamualaikum anak-anak, kita berjumpa lagi dalam tema 5 kelas 2 subtema 2 pembelajaran 4, tepatnya di halaman 90. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Yaitu antara lain untuk membuat anyaman cangkang ketupat. Ayo amati gambar berikut. Ini adalah gambar langkah-langkah membuat anyaman cangkang ketupat yang deskripsinya akan Bu Guru bacakan di halaman 92 nanti. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut. Mintalah temanmu menjawabnya. Daun apa yang digunakan untuk membuat anyaman cangkang ketupat? Jawabannya adalah daun kelapa. Ayo berkreasi. Perhatikan percakapan Benny. Benny sedang bercakap-cakap dengan Bu Guru. Buatlah ketupat menggunakan daun kelapa. Sediakan 2 helai daun kelapa. Pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan? Kali ini kamu akan membuat anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Cara membuatnya adalah 1. Gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. 2. Ambil sisi janur satu lagi, seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. 3. Buatlah gulungan saling bersilangan, janur masih dalam posisi tergulung. 4. Ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. 5. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. 6. Teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Hore, aku dapat membuat ketupat. Ayo, ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat. Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Ayo berlatih. Amati 5 jenis daun di sekitarmu. Ukurlah panjang tangkai daunnya, catat hasilnya pada kolom berikut. Ukurlah dalam satuan sentimeter. Di sini sudah ada nama daun dan ukurannya ya. Silahkan kalian di rumah mengukur panjang daun yang ada di sekitarmu. Ini di sini ada daun pohon pisang yang panjangnya ukurannya 125 cm. Daun pohon mangga 13 cm, daun jambu 10 cm, daun singkong 20 cm, daun pepaya 25 cm. Salin hasilmu pada titik-titik berikut nih, hasil yang di sini disalin di sini. Kemudian ubahlah ke dalam satuan meter. Untuk mengubah satuan sentimeter ke meter, kita menggunakan bantuan yang berada di antara meter dan sentimeter, yaitu satuan desimeter. Baiklah, caranya seperti ini anak-anak. 125 cm kita tulis urut di sini, 125 cm, kemudian naik menjadi desimeter. Caranya adalah dengan memberi tanda koma di depan angka paling belakang. Ini 125, angka paling belakangnya adalah angka 5. Kita beri koma di depannya sehingga dihasilkan menjadi 12,5 desimeter. Kemudian naik menjadi satuan meter. Karena ini naik, maka komanya maju 1 langkah sehingga komanya menjadi di depan angka 2, yaitu 1,25 meter. Hasil akhirnya ditulis di sini. Kemudian yang nomor 2 adalah 13 cm. 13 kita tulis di sini. Kemudian naik. Karena naik kita beri angka koma di belakang angka di depan angka paling belakang. Ini angka paling belakang adalah 3. Sehingga komanya diberikan di depan angka 3 menjadi 1,3
Kemudian naik menjadi meter karena naik komanya maju ke depan, sehingga yang tadinya di depan angka 3 menjadi di depan angka 1. Karena di depan angka 1 itu sudah tidak ada angka lagi, maka di depan koma diberi angka 0, sehingga hasil akhirnya adalah 0,13. Ini ditulis di sini. Kemudian nomor 3 adalah 10 cm. 10 cm ditulis di sini ketika naik diberi koma di depan angka paling belakang, karena 10 adalah yang paling belakang adalah 0, maka komanya diberikan di depan angka 0 menjadi 1,0 desimeter. Karena 0 di belakang bisa ditulis dengan angka 1 desimeter saja. Kemudian karena naik di depan angka 1 diberi 0 karena komanya maju ya. Komanya maju dan di depan angka 1 tidak ada angka, sehingga 0,1 hasilnya di sini 0,1 meter. Kemudian 20 ini di belakangnya angka 0, sehingga kita bisa menggunakan cara ketika di belakangnya 0, ketika naik kita buang nolnya 1 sehingga menghasilkan 2 desimeter. Ketika 2 desimeter naik ke meter, kita beri angka di depannya angka 2. Sehingga karena di depan angka 2 tidak ada angka lagi, kita beri 0. Sehingga hasilnya adalah 0,2 meter. Yang terakhir adalah 25 cm. 25 cm ditulis di sini. Ketika naik kita beri angka di angka paling belakang, yaitu ini angka paling belakang adalah 5, sehingga kita memberi koma di depan angka paling belakang sehingga dihasilkan 2,5 desimeter. Untuk dirubah ke meter naik lagi. Ketika naik maka komanya itu maju 1 langkah. Sedangkan di depan angka 2 sudah tidak ada angka lagi, maka kita diberi angka 0. Sehingga dihasilkan 0,25 cm hasilnya ditulis di sini. Benny telah selesai membuat ketupat. Kemudian Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Coba dengarkan dengan seksama. Ini adalah puisi yang sudah Bu Guru buat bertemakan ketupat. Kalian bisa berkreasi sendiri. Bu Guru bacakan ya. Ketupat, cangkangmu terbuat dari janur berbentuk segi 4. Selalu dinanti dengan kuah santan pekat. Bersanding dengan sambal hati, terasa lebih nikmat. Ketupat, hidangan lebaran tersaji di banyak tempat, bisa dinikmati oleh berjuta umat. Sebagai rasa syukur kepada Sang Pemberi Rahmat, Sang Pemberi Sehat, dan Sang Pemberi Selamat. Ya, ayo berdiskusi. Temukan kosakata baru dalam puisi. Nah, ini adalah kosakata, tapi yang tidak dalam puisi ya, ini sudah ditentukan di buku. Diskusikan makna kata tersebut. Ini satu, ada ketupat maknanya ini dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Opor maknanya gulai ayam atau gulai itik berkuah santan kental atau santan pekat. Santap yaitu memakan atau meminum. Nikmat artinya enak rasanya, gurih artinya enak atau lezat. Kamu perlu menguji hasil diskusimu, caranya kerjakan latihan berikut. Petunjuk, temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Kata yang sesuai dengan maknanya, nanti kita cari kata-kata tersebut di dalam sini ya. Yang satu memakan dan meminum. Memakan dan meminum yaitu adalah santap. Ini kita sudah memperolehnya. Ini adalah panahnya ke atas sehingga adalah menghasilkan kosakata santap. Kemudian yang kedua dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Kita dapatkan kata ketupat di sini.
Yang nomor 3 adalah enak rasanya. Enak rasanya bisa berarti nikmat ya, dari atas ke bawah ini tanda panahnya. Kemudian yang nomor 4 adalah gulai ayam, itik dan sebagainya berkuah santan kental, berarti opor. Ini dari bawah ke atas opor. Yang terakhir adalah enak dan lezat. Ya, kita sudah yaitu gurih di sini katanya dari kiri ke kanan. Kita sudah menemukan kata-katanya. Kemudian ayo membaca. Bacalah puisi berikut, gunakan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. Nah, ini ada puisinya ya. Bu Guru bacakan ya. Ketupat lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri untuk kakek dan nenek, tetangga dan sahabat. Senangnya, subhanallah sungguh nikmat, ketupat lebaran dengan sambal goreng hati. Tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Itu puisinya ya. Ayo menulis. Perhatikan tentang membaca puisi, gunakan ekspresi, intonasi dan lafal. Ini ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah, yaitu gerak tubuh sesuai dengan isi puisi apa enggak. Silahkan kalian mengoreksi temanmu. Terus intonasi adalah tinggi rendahnya suara dengan penekanan, jadi macamnya tidak monoton. Lafal adalah kata yang dibunyikan sehingga jelas apa enggak lafal yang diucapkan. Ya, tulislah puisi tentang lingkungan. Nah, di sini Bu Guru sudah menuliskannya, puisi tentang lingkungan ya. Kebetulan karena ini pengalaman di sekolah sehingga Ibu Guru menuliskannya adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahku. Sekolahku, tempat yang nyaman untuk belajar. Bersih, asri, dan banyak pohon rindang. Di taman sekolahku, nampak bunga warna-warni, kupu-kupu menari-nari, mengepakkan sayap, nampak berseri. Nah, kamu telah belajar tentang puisi. Puisi tentang lingkungan sudah ditulis ini ya. Silahkan diskusikan dengan orang tuamu, akan ditambahkan atau dikurangi atau mungkin mengarang sendiri puisi hasil karyamu. Belajar ya anak-anak. Sekian dari Bu Guru. Yang sudah subscribe silahkan tinggal like video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar bisa mengikuti video lainnya. Wassalamualaikum.